Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia, salam saya dari Riau ya. Jadi salam sejahtera buat kita semua. Semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga dengan ternaknya ya. Teman-teman, pada siang hari ini kita melakukan aktivitas angon sapi ya. Jadi sapi-sapi kita ini kita angon di area perbukitan. Jadi di sini banyak rumputnya. Rumputnya bermacam-macam. Jadi sapi kita makannya bisa milih-milih ini. Ada pakisan, ada bayaman ya. Bermacam-macam rumput di sini. Jadi teman-teman, pada video kali ini ya saya mau memberikan ya tips cara berternak sukses ya. Jadi beternak itu bukan hanya sekedar bermain-main ya teman-teman ya. Jadi beternak itu harus sungguh-sungguh saya bilang, karena beternak ini rasa jenuhnya sangat tinggi ya. Karena setiap hari kita ini ya, kayak seperti saya ini beternak sapi, setiap hari saya angon sapi, setiap hari tidak ada libur saya angon sapi ya. Jadi maka tuh saya bilang tingkat kejenuhannya tinggi. Jadi maka tuh ya tipsnya supaya kita sukses, yang pertama itu ya, kita harus giat, sabar ya. Sabar dalam beternak ya, kita tekuni ya. Karena segala sesuatu yang kita tekuni ya, kita ini teman-teman ya, beternak sukses itu teman-teman ya, kita harus pandai kita ya teman-teman. Kita harus paham tentang sapi juga ya. Jadi beternak ini ya, kita harus tahu sapi kita lagi sakit, sapi kita tidak mau makan ya, susah berdiri, berak kotorannya mencret ya, terus ada kutu babinya ya. Pokoknya bermacam-macam lah teman-teman. Jadi maka itu saya bilang tips untuk berternak sukses itu ya, kita tuh harus paham, harus pandai, harus pintar-pintar ya. Pintar-pintar ya istilahnya teman-teman ya. Kita pintar untuk ini ya, untuk beternak juga ya. Seperti ini sapi ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini ya, beternak ini teman-teman ya, bukan hanya sekedar kita lepas, kita kasih makan, bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu, harus paham juga ya, keadaan sapi kita lagi sakit, kita harus tahu dia lagi sakit apa obatnya ya. Dia tidak mau makan, kita tahu obatnya. Jadi teman-teman, untuk beternak sukses ini kita harus paham semua ya, kita belajar. Jadi semua itu nanti kita dapatkan dari pengalaman kita beternak sapi ya. Kalau tips untuk sukses ya, semua orang itu pasti bisa sukses asal ada kemauan ya. Harus ada kemauan, karena kita itu di garis tangan kita itu sudah dituliskan ya. Jadi kalau kita mau sukses, bersungguh-sungguhlah ya, bersungguh-sungguh, jangan malas-malasan ya, tergantung kita semua. Jadi teman-teman, tips untuk beternak sapi supaya sukses ya, ini dia teman-teman ya, indukan. Jadi bisa memilih indukan yang bagus ya untuk beternak sapi itu, supaya berkembang biak, induk itu rajin beranak ya. Tidak perlu induk sapi itu besar teman-teman ya, besar kecil itu sama aja, yang penting dia rajin beranak ya. Rajin beranak, setiap tahunnya kita memperoleh sapi. Jangan setiap 2 tahun kita memperoleh sapi ya, karena itu merupakan kegagalan bagi kita. Karena saya bilang teman-teman ya, karena sapi ini kan sekali setahun kita mendapatkannya. Dia bunting selama 9 bulan, habis itu beranak ya, sama seperti manusia. Jadi kalau bisa setiap tahun itu menghasilkan kita ya, menghasilkan. Jadi supaya kita tidak salah paham ya,
Karena beternak itu memang istilahnya jangka panjang ya. Jadi saya bilang ya, pilih indukan atau yang bagus ya. Jadi indukan ini misalnya, jadi kita harus bisa memilih atau pandai memilih indukan mana atau yang cocok untuk beternak bagi kita ya. Karena setiap sapi berbeda-beda teman-teman ya, jenisnya juga berbeda-beda. Ada sapi limosin, lah sapi PO, sapi Bali, sapi Brahman, jenisnya beda-beda ya. Cuman tergantung kita mau atau kita suka bibitnya bibit apa ya, bibit sapi yang gimana ya. Ya terserah, itu tergantung pada teman-teman semua. Yang intinya ya, tips untuk sukses dalam beternak sapi itu ya seperti itu ya. Pertama itu kita harus mencari indukan yang bagus ya, karena sangat berpengaruh teman-teman ya, sangat berpengaruh. Indukan sapi itu sangat berpengaruh untuk perkembangan beternak kita. Kenapa ya? Karena salah kita memilih indukan teman-teman ya, maka langkah kita tuh untuk sukses itu akan terhalang ya, saya bilang ya. Kenapa saya bilang ya, salah milih indukan teman-teman. Misalnya beli indukan sapi yang udah majer ya, misalnya majer itu yang udah mandul ya. Jadi kalau disuntik atau kawin tidak bunting-bunting, tentu ini merupakan kerugian bagi kita ya. Karena yang kita harapkan sapi itu bunting, ternyata tidak bunting ya. Maka tuh hati-hati dalam memilih bibit sapi ya. Hati-hati untuk teman-teman semua, banyak pemula ini yang mungkin yang belum paham. Jadi hati-hati memilih indukan sapi ya. Bobotnya terserah, yang penting sapinya rajin beranak ya teman-teman. Jadi itu pertama ya, pertama tips sukses untuk beternak sapi, memilih bibit atau indukan ya. Yang kedua, cara merawatnya teman-teman ya. Ini sangat sulit ya teman-teman ya. Nampaknya sepele cara merawat itu ya. Jadi kita juga harus paham teman-teman. Pahamnya itu kita harus paham ketika sapi kita beranak ya, ketika sapi kita minta kawin, kita harus paham, harus tahu ya, harus belajar ya. Karena dari situlah kita belajar, kita bisa mengerti bahwasanya oh seperti ini sapi minta kawin, oh seperti ini cara merawat sapi. Kita harus paham, kita harus tahu ya. Memang semua itu kita dapatkan dari pengalaman ya. Saya juga belajar dari pengalaman yang dulu saya tidak tahu. Dulu saya beternak itu tidak suka ya, nggak tahu, pas sapi sakit bingung, sapi tidak mau makan bingung ya, terus sapi disuntik tidak mau bunting, sudah saya rasakan semua teman-teman. Jadi tips-tipsnya itu semua itu ada di pengalaman kita. Jadi intinya yang pertama itu ya, saya bilang tadi, jangan salah pilih bibit ya atau indukan ya. Yang kedua itu saya bilang cara merawatnya ya, harus pandai juga teman-teman ya. Ketika sapi beranak ya harus bisa juga teman-teman, harus bisa teman-teman merawatnya ya. Jadi tidak sembarangan merawat sapi teman-teman ya. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan ya. Mungkin melihatnya saja kita gampang, tapi di pengalaman kita tidak seperti itu ya. Kemudian teman-teman ya, tadi saya bilang pilihlah bibit yang bagus, indukan yang bagus, terus cara merawat sapinya. Terus teman-teman ya, teman-teman juga harus jeli ya. Jeli maksudnya tuh harus jeli, harus tahu siklus birahi sapi ya. Kalau mau sukses beternak, kalau mau sapinya tiap tahun beranak ya harus jeli. Jadi jangan dibiarkan kalau sapi itu tidak birahi-birahi, itu penyakit teman-teman ya. Jadi bisa dipanggil mantri. Maka tuh saya bilang jeli ya. Jadi banyak orang yang tidak paham juga. Jadi harus paham kita ya dengan sapi yang minta kawin. Terus ciri-ciri apa, ciri-ciri sapi yang minta kawin, terus mengeluarkan cairannya, cairan berwarnanya, semua teman-teman ya. Jadi perlu kita pelajari ya, garis besarnya aja teman-teman ya. Jadi itu yang terpenting teman-teman ya. Yang paling penting itu pilihlah bibit atau indukan yang bagus ya, yang rajin beranak, intinya itu teman-teman ya. Jadi kalau dia udah rajin beranak bagus, tiap tahun kita menghasilkan, tiap tahun kita menghasilkan. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, supaya channel kita semakin berkembang. Jadi supaya saya rajin buat video-video menarik. Jadi
jangan lupa bunyikan notifikasinya, jadi supaya teman-teman tahu kapan saya ngupload video, kapan saya live ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman paham semua. Oke teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.